Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya mengadakan pesta besar-besaran yang terbilang sangat mewah. Karena pesta itu diadakan oleh saudagar kaya, sudah tentu para tamu undangannya juga berasal dari kalangan orang-orang kaya. Namun berbeda dengan Abu Nawas, meskipun ia bukanlah orang kaya, Abu Nawas tetap diundang ke pesta tersebut karena ia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Dengan senang hati, Abu Nawas menyanggupi untuk datang. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar nanti saat berada di pesta, ia bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar, ia menunggu waktu menuju malam. Matahari terasa bergerak begitu pelan ke arah barat. Perlahan langit mulai berwarna keemasan, kemudian berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus segera bersiap menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun melangkahkan kakinya menuju rumah sang saudagar kaya. Sesampainya di sana, ia melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang mengenakan jubah kebesaran mereka. Para tamu yang baru datang pun disambut ramah oleh tuan rumah. Akan tetapi, karena Abu Nawas hanya memakai baju yang sudah usang dengan warna yang telah memudar, tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tak ada yang mau mengajaknya berbicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas dengan perasaan yang kecewa. Ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Dan tak lama setelah itu, Abu Nawas datang lagi ke pesta. Namun kali ini, ia mengenakan jubah yang bagus dan indah, sehingga penampilannya tampak sangat berwibawa. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan sangat ramah. Abu Nawas digiring masuk ke dalam dan dipersilakan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat bersama para tamu lainnya. Namun, bukannya makan dengan lahap seperti yang ia bayangkan tadi siang, Abu Nawas justru tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya, lalu meletakkan jubah itu di atas hidangan. Kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Hei jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian semua tamu undangan, termasuk sang tuan rumah yang memandangnya dengan heran. Abu Nawas pun melanjutkan ucapannya. "Tadi waktu aku pertama kali ke sini memakai baju usang, tak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi mengajakku makan. Tapi setelah aku kembali ke sini memakai jubah yang indah, aku disambut dengan ramah, dipersilakan duduk di tempat yang bagus, dan dihidangkan makanan yang enak-enak. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hakku." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, semua tamu yang hadir termasuk sang tuan rumah langsung tersadar akan kesalahan mereka. Mereka pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan sahabatnya bernama Abdullah berjalan bersama melintasi padang gurun. Sambil berjalan mereka saling berbincang akrab. Namun mungkin karena lelah berjalan di bawah terik matahari, sementara rasa haus dan lapar mulai menyerang, perbincangan mereka berubah menjadi perdebatan dan adu argumen. Abdullah yang kesal dan emosional tiba-tiba menampar wajah Abu Nawas karena kalah berdebat. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendapat tamparan tersebut.
Sambil menahan sakit di wajahnya, Abu Nawas menulis sesuatu di atas pasir. Tulisan itu berbunyi, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Melihat itu, Abdullah pun langsung sadar telah melakukan kesalahan. Ia pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas, dan Abu Nawas pun memaafkannya. Setelah berdamai, kedua sahabat ini melanjutkan perjalanan. Dan tak berapa lama kemudian, mereka melihat sebuah danau dengan air yang sangat jernih. Saking bahagianya, Abu Nawas dan Abdullah berlari berlomba-lomba menuju danau tersebut. Abu Nawas yang sudah kehausan dan kepanasan langsung terjun ke dalam danau tanpa pikir panjang. Namun, ia baru menyadari bahwa danau itu ternyata sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Abu Nawas pun hampir saja tenggelam. Abdullah yang melihat sahabatnya kesulitan segera terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Dan untunglah Abdullah itu pandai berenang, sehingga ia berhasil menolong Abu Nawas dan membawanya ke pinggir danau. Wajah Abu Nawas yang pucat pasi dan gemetaran berangsur-angsur membaik setelah beristirahat. Setelah benar-benar tenang, Abu Nawas menulis sesuatu pada sebuah batu. Tulisan itu berbunyi, "Hari ini sahabatku menyelamatkan nyawaku." Melihat itu, Abdullah pun merasa heran dan bertanya, "Wahai kawan, sewaktu aku menamparmu tadi, kamu menulis di atas pasir. Tapi sekarang kamu menulis di atas batu. Apa maksud dari semua itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini kawan, ketika seseorang menyakitimu, tulislah itu di atas pasir, supaya angin dapat dengan mudah menghapusnya. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah memaafkannya. Namun, ketika seseorang berbuat baik kepadamu, ukirlah pada sebuah batu, supaya angin tak akan pernah mampu menghapusnya. Dengan begitu, kamu akan selalu mengingat kebaikannya." Kisah selanjutnya. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawannya. "Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu meletakkan kayu ini di punggungku," pinta Abu Nawas. "Waduh, mohon maaf nih Abu Nawas. Kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami gak bisa membantumu." "Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan pergi meninggalkan Abu Nawas. "Halah, bilang saja gak mau bantu. Pakai banyak alasan segala," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri. Tapi tak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. Kawan, tunggu. Aku minta tolong dong, kumpulin kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Nggak ada apapun kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah,
balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dianya nggak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar kamu nggak mau memberikannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Ya bener sih, tapi aku bilangnya kan nggak ada apapun. Namun dia memaksaku untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya, Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku, Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Memangnya apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Gak ada apapun, Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Nah, kalau gitu Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Cerdik dan bijaksana, itulah gambar untuk sosok sufi satu ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi bukan berarti ide-ide cerdiknya tidak pernah habis. Terkadang Abu Nawas juga kehabisan ide-ide cemerlangnya, seperti pada kisah kali ini. Karena merasa kehabisan ide-ide cemerlang, ia memutuskan untuk mencari inspirasi dengan berjalan-jalan di kota. Saat melewati sebuah jalan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda, pikir Abu Nawas. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun menghampiri pria itu. "Wahai tuan, bolehkah aku berguru kepadamu?" tanya Abu Nawas. Orang gila itu menatapnya dengan mata yang berbinar. "Kamu ingin berguru kepadaku? Baiklah kalau kamu berani." "Tentu tuan, tolong ajari aku," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Orang gila itu pun mengangguk penuh dengan semangat. "Baiklah, pelajaran pertama,
Buanglah sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki. Meski terdengar aneh, Abu Nawas memutuskan untuk menuruti perintah itu. Ia melepas sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang menatapnya heran. Bahkan beberapa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal cerdik bertingkah seperti ini? Setelah kembali, orang gila itu pun menyambutnya sambil tertawa. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum. Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa terkadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain. Orang gila itu pun mengangguk puas. Tepat sekali. Sekarang pelajaran kedua. Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota ini. Pesan makanan yang termewah dan bayarlah dengan daun kering. Abu Nawas terdiam sejenak, tapi akhirnya ia menurut juga. Ia pergi ke rumah makan mewah dan memesan makanan lezat. Ketika saat membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. Kamu pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang, teriak pemilik rumah makan. Dengan tenang Abu Nawas pun jawab, oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu menyadari betapa absolutnya dunia ini. Pemilik rumah makan tertegun mendengar jawabannya. Namun Abu Nawas buru-buru pergi sebelum dimarahi lebih lanjut. Saat ia kembali ke tempat orang gila itu, ia tertawa terbahak-bahak. Tuhan, sekarang aku mengerti. Kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Aturan di dunia ini memang aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan. Orang gila itu pun tersenyum lebar. Benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita pecahkan. Dan sejak saat itulah, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, semakin jenius dan tidak lagi terlalu terikat pada aturan-aturan yang kaku. Ia sadar kebahagiaan seringkali datang dari cara berpikir yang bebas dan sederhana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar menikmati hiruk-pikuknya. Di tengah keramaian, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal dengan sifat serakah dan suka memanfaatkan orang lain demi memupuk hartanya sendiri. Saudagar ini langsung menghampiri Abu Nawas sambil menyampainya dengan nada mengejek. Wah Abu Nawas, ku dengar kamu punya akal licik untuk mendapatkan uang. Apa kamu punya trik baru untuk membuatku lebih kaya? Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab, tentu Tuan Saudagar. Bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepadamu? Mendengar hal itu, mata saudagar langsung berbinar. Bangunan apa? Di mana itu? Cepat katakan. Jika benar-benar berharga, aku pasti akan membelinya. Dengan tenang Abu Nawas pun berkata, ikutlah aku ke kota, Tuan Saudagar. Aku akan menunjukkan bangunan itu kepadamu. Semua orang mengaguminya. Saudagar yang penuh rasa ingin tahu mengikuti Abu Nawas hingga mereka tiba di depan masjid besar yang megah di tengah-tengah kota. Abu Nawas kemudian menunjuk masjid itu dengan percaya diri. Nah, inilah bangunannya Tuan Saudagar. Masjid ini besar, kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kamu memilikinya, semua orang akan menghormatimu Tuan Saudagar. Saudagar itu pun memandangi masjid dengan kagum. Ia membayangkan dirinya memiliki bangunan yang megah itu, dihormati banyak orang, dan namanya dikenal luas. Dengan mata yang berbinar penuh nafsu, ia berkata, ah benar juga, masjid ini megah. Kalau aku memilikinya, aku akan semakin disegani. Abu Nawas pun tersenyum lebar dan menawarkan harga yang tinggi. Baiklah, masjid ini kuberikan kepadamu dengan harga 100 keping emas Tuan Saudagar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu pun menyetujui tawaran itu. Ia segera menyerahkan uangnya kepada Abu Nawas yang menerimanya sambil menahan tawa.
Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pergi dengan santai meninggalkan saudagar yang sibuk membayangkan kejayaan masa depannya. Dan keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh rasa percaya diri. Ia berniat memberikan pengumuman bahwa masjid tersebut kini menjadi miliknya. Namun saat ia mulai berbicara, orang-orang di masjid memandangnya dengan kebingungan. Dan ketika ia mengatakan akan menaikkan sewa bagi yang mereka beribadah, suasana masjid mendadak berubah menjadi ribut. "Apa maksudmu? Ini masjid, rumah ibadah, bukan properti yang bisa disewakan," teriak salah seorang jemaah. "Gila kamu, masjid adalah milik umum, bukan milik pribadi," tambah yang lain. Saudagar itu panik, ia tak menyangka reaksinya akan seperti itu. Orang-orang terus marah dan mengusirnya dari masjid. Dengan wajah merah padam, ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Ketika akhirnya menemukan Abu Nawas di kedai kopi, ia langsung mengamuk. "Abu Nawas, kamu menipuku. Kamu menjual masjid padaku, padahal itu milik umum." Abu Nawas tetap tenang sambil menyeruput kopinya. Ia menjawab dengan suara yang santai. "Tuan saudagar, siapa yang menipumu? Aku kan hanya bilang masjid itu tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang. Kamu sendiri yang salah mengartikan ucapanku." Saudagar itu semakin marah. "Tapi kamu mengambil 100 keping emasku." Abu Nawas pun tersenyum licik. "Benar, tapi siapa yang memaksamu? Kamu yang terlalu serakah dan ingin memiliki sesuatu yang jelas-jelas bukan milikmu. Bahkan ketika aku memberimu kesempatan untuk berpikir, kamu langsung setuju tanpa bertanya. Bukankah ini salahmu sendiri?" Orang-orang di sekitar yang mendengar percakapan itu pun tertawa terbahak-bahak. Saudagar kaya yang sombong itu akhirnya terdiam. Ia sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya di depan banyak orang. Dengan hati yang penuh rasa malu, saudagar itu pergi dari sana tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan harinya dengan santai menikmati keuntungan dari kecerdikannya. Sejak hari itu, saudagar tersebut belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Sementara Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan selalu menang melawan keserakahan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Ia mengangkat seorang gubernur baru untuk Baghdad. Tapi ada yang aneh, gubernur yang dipilih oleh Baginda Raja ini sudah sangat tua, jauh melewati usia yang biasanya dianggap produktif. Keputusan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, termasuk Abu Nawas yang terkenal cerdik namun juga suka belak-belakan. "Paduka, apakah ini tidak salah? Bukankah masih banyak orang yang lebih muda dan cerdas untuk jabatan ini? Mengapa memilih seseorang yang sudah sangat tua, Paduka?" protes Abu Nawas saat diundang menghadap. Baginda Raja tersenyum mencoba menjelaskan. "Abu Nawas, aku tahu ini mungkin tidak biasa, tapi aku tidak punya pilihan lain, Abu Nawas. Aku harus menunaikan nazar yang pernah aku ucapkan dulu." "Nazar? Apa yang Paduka janjikan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Dulu, sebelum aku menjadi raja, aku pernah bernazar kepada orang tua itu. Aku berkata jika aku menjadi raja, aku akan mengangkatnya sebagai gubernur. Seiring waktu aku hampir melupakan janji itu, tetapi ia datang menghadapku, menagih janji yang pernah aku buat. Sebagai seorang raja, aku tidak bisa mengingkari kata-kataku, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk paham, meskipun masih sedikit bingung. "Tapi Paduka, bagaimana jika dia tidak sanggup menjalankan tugasnya?" Baginda Raja pun tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku rasa dia tidak akan lama menjabat. Usianya kan sudah sangat tua. Dalam setahun kemungkinan besar dia sudah..." Baginda Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Abu Nawas mengerti maksudnya. Meskipun sempat pesimis, Abu Nawas akhirnya menerima keputusan itu. Dan ternyata gubernur tua itu memang mengejutkan banyak orang. Meskipun usianya yang senja, ia menjalankan tugasnya dengan cukup baik.
Ia dikenal tegas dan bijaksana, tetapi ada satu sifatnya yang aneh. Ia suka membuat permintaan yang tidak masuk akal. Suatu hari saat Abu Nawas diundang ke istana, ketika tiba di sana, ia melihat gubernur tua itu sedang duduk di samping Baginda Raja. "Wahai Paduka, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas dengan sopan. Baginda Raja pun tersenyum dan menunjuk ke arah gubernur. "Abu Nawas, Tuan Gubernur memiliki permintaan khusus yang ingin disampaikan kepadamu." Abu Nawas pun memandang Tuan Gubernur itu dengan penuh penasaran. "Maaf Tuan Gubernur, apa yang kiranya Tuan Gubernur inginkan dariku?" Dengan suara pelan tetapi penuh wibawa, gubernur itu berkata, "Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik dan pandai. Bisakah kau membawakan seekor keledai yang bisa terbang untukku?" Mendengar permintaan itu, Abu Nawas pun tertegun. Keledai terbang? Mana ada, pikirnya. Tapi demi menghormati sang gubernur, ia menahan diri untuk tidak tertawa. "Baiklah Tuan Gubernur," jawab Abu Nawas dengan senyum yang dipaksakan. "Permintaan Tuan akan saya laksanakan. Tetapi sebelumnya, belikan saya seekor keledai yang bagus Tuan. Saya akan melatihnya agar bisa terbang." Gubernur itu pun tampak puas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Berapapun harganya aku akan membayarnya." Ia pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Sebelum pergi, gubernur itu bertanya, "Wahai Abu Nawas, kira-kira berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk melatih keledai itu terbang?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Tidak lama Tuan, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Gubernur itu pun tampak senang. Dengan tertatih-tatih ia meninggalkan istana. Setelah kepergian gubernur, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan alis yang terangkat. "Abu Nawas, kamu serius? Bagaimana mungkin kamu bisa membuat keledai terbang?" Abu Nawas pun tersenyum jahil. "Paduka, mana mungkin ada keledai yang bisa terbang? Tapi bukankah Paduka sendiri yang mengatakan, dalam waktu setahun kemungkinan besar Tuan Gubernur sudah tiada. Jadi ya saya tidak perlu khawatir memenuhi permintaannya." Baginda Raja pun terkejut sejenak lalu meledak dalam tawa. "Sialan kamu Abu Nawas, ide licikmu benar-benar tak ada duanya." Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak malam itu. Sementara Abu Nawas sedang merancang rencana baru untuk menunggu waktu berlalu, sembari berharap bahwa usianya tetap lebih panjang daripada sang gubernur. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri antah berantah, Baginda Raja memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum pertama dalam sejarah kerajaan. Siapa saja boleh menjalankan diri sebagai pemimpin daerah. Pengumuman ini membuat warga desa geger, termasuk Abu Nawas yang langsung memasang senyum penuh arti. Namun ada masalah yang mengundang tawa sekaligus keprihatinan. Dari sekian banyak warga, hanya satu calon yang mendaftar, Abu Jahil. Ia adalah seorang pejabat terkenal malas, suka tidur saat rapat, dan hobi korupsi kecil-kecilan. Setidaknya itu yang dibicarakan warga. Sebagai opsi lain, Baginda Raja menyediakan pilihan kota kosong bagi mereka yang tak ingin memilih Abu Jahil. Saat pengumuman itu dibacakan di alun-alun, Abu Nawas memutar otak. Ia memutuskan untuk membuat pemilihan kali ini menjadi lebih menarik. Dengan santainya ia berkata kepada warga, "Kalau Abu Jahil bisa mencalonkan diri, kenapa aku tidak mencalonkan diri sebagai kota kosong?" Semua orang pun melongo. "Kota kosong kok mencalonkan diri?" tanya mereka bingung. Namun Abu Nawas tidak main-main. Dengan gaya khasnya, ia menggelar kampanye besar-besaran. Di pasar ia berdiri di atas meja sambil memegang peti kayu besar yang diukir dengan tulisan "Kota Kosong untuk Rakyat". "Saudara-saudara," teriaknya, "jika kalian tidak suka Abu Jahil yang malas dan pelit memimpin, maka pilihlah aku, si kota kosong. Aku lebih kosong dari otaknya, lebih bersih dari kantong bajunya, dan lebih tulus daripada janji-janji palsunya."
Penduduk desa langsung tertawa. Tapi semakin mereka mendengar pidato Abu Nawas, semakin mereka menyadari betapa masuk akalnya omongan itu. Abu Jahil yang mendengar kampanye ini langsung naik darah. Dengan wajah merah padam ia datang menghampiri Abu Nawas di pasar. Abu Nawas, beraninya kau mencemarkan nama baikku?" Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Nama baik? Oh, jangan salah paham Abu Jahil. Aku ini cuma kotak kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada dosa, apalagi korupsi. Jadi bagaimana mungkin aku mencemarkan sesuatu yang tidak ada?" Abu Jahil semakin marah, tapi tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, dukungan warga terhadap kotak kosong semakin besar. Abu Nawas bahkan melakukan aksi teatrikal dengan membawa kotak besar ke alun-alun. Ia berdiri di atasnya sambil berteriak, "Kotak kosong lebih baik daripada pemimpin yang pura-pura berisi tapi sebenarnya kosong belaka." Hari pemilihan pun tiba. Semua orang berbondong-bondong ke balai desa untuk memberikan suaranya. Ketika perhitungan suara selesai, hasilnya mengejutkan. Kotak kosong menang telak dengan 90% suara. Abu Jahil hanya mendapatkan suara dari dirinya sendiri dan mungkin istrinya, tapi itu juga belum tentu. Warga bersorak gembira. Mereka mengangkat Abu Nawas ke udara meskipun ia berkampanye sebagai kotak kosong. Mendengar hasil ini, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar kampanyemu. Apa maksud dari semua ini?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Paduka yang mulia, ini adalah pelajaran penting untuk kita semua, Paduka. Sebuah jabatan tidak boleh hanya diisi oleh siapa saja yang ada, tapi oleh orang yang benar-benar layak, Paduka. Jika calon yang ada tidak memenuhi syarat, maka kotak kosong lebih baik menjadi pilihan. Lebih baik kosong daripada diisi oleh orang yang hanya membawa kehancuran, Paduka." Baginda Raja termenung sejenak, lalu mengangguk. "Ya, kamu benar Abu Nawas. Aku akan memastikan bahwa pemilihan berikutnya hanya diikuti oleh calon yang memiliki niat baik, kemampuan, dan kejujuran. Kamu telah menunjukkan kepada kita arti demokrasi yang sesungguhnya, Abu Nawas." Dan sejak saat itu, desa Abu Nawas menjadi contoh demokrasi cerdas di seluruh negeri. Sementara itu, Abu Jahil yang merasa malu akhirnya pindah desa dan membuka usaha warung kopi yang ternyata juga tidak laku. Dan Abu Nawas, ia kembali menikmati teh hangat di beranda rumahnya sambil tersenyum puas dan merencanakan keusilan berikutnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya. Ia mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya itu. Lama Abu Nawas memeras otak. Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Sang raja pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku yang mulia,
hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba, lapor Abu Nawas. Siapa tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas? Ujar baginda dengan bijaksana. Mereka adalah lalat-lalat ini, tuanku, kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba, hamba mengadukan kelakuan yang tidak adil ini, ujar Abu Nawas sekali lagi. Lalu keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku, wahai Abu Nawas? Respon Raja Harun. Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu, kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin, yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu ketika hinggap di kaca. Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian di vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah Abu Nawas puas, Abu Nawas pun memohon diri untuk pamit pulang ke rumahnya dengan senyuman yang lebar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di pasar, Abu Nawas sedang berjalan santai ketika seorang sufi terkenal yang gemar berdebat dan menguji orang lain menghampirinya. Sang sufi itu yang dikenal sering menantang dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis berkata, "Hei Abu Nawas, jika engkau memang orang yang cerdas, coba jawab pertanyaanku ini. Apakah benar Tuhan itu ada? Dan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada?" Abu Nawas pun tersenyum santai karena dia tahu bahwa sang sufi itu hanya ingin mempermainkannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. "Ah, gampang sekali pertanyaanmu itu," ujar Abu Nawas. "Tapi sebelum aku menjawabnya, aku punya satu permintaan untukmu. Gimana?" Sang sufi itu pun bertanya. "Permintaan apa, Abu Nawas?" "Tolong pinjamkan aku sedikit saja otakmu," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Sang sufi pun terkejut dan bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Pinjam otak? Bagaimana mungkin aku bisa meminjamkan otakku?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya dan dengan senyum licik ia berkata, "Nah, iya itu. Bagaimana mungkin engkau meminta aku membuktikan keberadaan Tuhan, sementara engkau bahkan tak bisa meminjamkan otakmu sendiri? Jika hal sederhana seperti itu saja tidak bisa kamu lakukan, mengapa kamu meragukan sesuatu yang jauh lebih besar seperti keberadaan Tuhan?" Sang sufi pun terdiam, tak bisa menjawab. Abu Nawas pun melanjutkan, "Lihatlah langit yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang kita injak sekarang ini. Tidakkah cukup semua itu menjadi bukti nyata keberadaan Tuhan? Bahkan nafasmu sekarang, bukankah itu juga bukti yang tak terbantahkan?" Sang sufi pun mencoba mempertahankan logikanya yang kaku, tapi Abu Nawas dengan tenang menambahkan, "Dan jika kamu masih belum percaya, pergilah ke laut dan cobalah hitung jumlah air yang ada di sana. Jika kamu berhasil, mungkin saat itu aku akan percaya bahwa Tuhan tidak ada." Kebingungan dan kelelahan karena perdebatan yang tak bisa dimenangkan, sang sufi pun akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, engkau memang terlalu cerdik untuk dijebak dengan logika, Abu Nawas.
Abu Nawas pun tertawa kecil, melambaikan tangan, dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan santai. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Baginda Raja duduk di singgasananya sambil melamun. Ia bosan, sudah lama tidak ada permainan baru yang menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun berseru kepada para pengawal. "Pengawal, panggil Abu Nawas ke hadapanku. Sekarang juga. Aku ingin memberinya tugas baru yang tidak akan bisa ia selesaikan." Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan tenang seperti biasa, mengenakan jubah birunya yang sedikit lusuh tapi tetap membawa wibawa. Ia membungkuk dengan hormat. "Ampun Paduka yang mulia, ada yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" Baginda Raja pun tersenyum cerdik. Ia menunjuk ke arah cermin bundar berbingkai emas yang berada di samping tahtanya. "Begini Abu Nawas, ambillah cermin ini dan letakkan tepat di tengah jalan raya utama kerajaan. Dan tugasmu adalah menjaganya selama 3 hari 3 malam. Tapi ingat, cermin itu tidak boleh pecah, tidak boleh dipindahkan walau sejengkal pun. Dan kalau misalkan pecah atau berpindah, hukumanmu adalah mati Abu Nawas." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekedar perintah, ini adalah jebakan. Tapi ia hanya bisa tersenyum tenang dan berkata, "Baiklah Paduka, hamba akan menjaganya dengan segenap jiwa dan raga Paduka." Maka Abu Nawas pun membawa cermin itu dan menaruhnya di tengah jalan seperti perintah sang raja. Hari pertama dan kedua berjalan aman. Orang-orang yang lewat diperingatkan agar menghindar. Ada yang memutar jalan, ada juga yang mengumpat, tapi tidak ada yang berani menyentuh cermin itu. Namun pada hari ketiga, menjelang sore, langit tampak mendung. Abu Nawas duduk sambil melamun, sesekali membetulkan posisi cermin agar tetap pas di tengah jalan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap kuda. Suaranya keras dan cepat. Duk 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 duk. Seekor kuda hitam berlari kencang seperti anak panah. Penunggangnya adalah seorang bangsawan muda yang sombong dan tidak tahu menahu soal cermin itu. Ia memacu kudanya lurus menuju cermin. Wajah Abu Nawas langsung pucat. Ia hanya punya 2 pilihan, membiarkan cermin itu pecah dan dihukum mati, atau melanggar perintah raja dan tetap bisa bernafas. Detik-detik genting pun datang. Abu Nawas dengan sigap melompat dan menggeser cermin ke pinggir jalan, tepat sepersekian detik sebelum kuda itu melindasnya. Kuda itu lewat tanpa menyentuh cermin sedikit pun. Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Namun belum sempat ia kembali menaruh cermin ke tempat semula, para penjaga istana datang. Mereka membawa Abu Nawas kembali ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas," suara Baginda menggema dengan keras. "Kamu berani melanggar perintahku. Kenapa kamu pindahkan cermin itu?" Semua mata tertuju kepada Abu Nawas. Para penasehat istana mulai berbisik-bisik. Ada yang sudah siap mencatat pelanggaran untuk dijadikan alasan hukuman. Tapi Abu Nawas tetap berdiri tenang. Ia memandang sang raja sambil tersenyum pelan dan berkata, "Begini, Paduka yang mulia. Saat itu hamba melihat bayangan maut berlari menghampiri cermin ini dalam bentuk kuda yang melesat Paduka. Maka hamba pikir, jika hamba tidak memindahkan cermin ini, maka bukan hanya hamba yang binasa, tetapi juga perintah Paduka." Ia pun melanjutkan sambil membungkuk, "Dan bukankah menjaga cermin dari kehancuran juga berarti menjaga kehormatan titah Paduka?" Seketika ruangan pun menjadi sunyi. Para penasehat bingung mau bicara apa. Tapi Baginda Raja justru mendengus lalu meledak tertawanya. "Hahaha, Abu Nawas, kamu memang selalu punya akal setajam pedang. Bayangan maut katamu. Aduh,
Aku hampir saja membunuhmu hanya untuk mendengar alasan seperti itu." Semua orang pun ikut tertawa lega. Baginda Raja kemudian memberikan isyarat kepada bendahara istana. "Berikan Abu Nawas hadiah 10 kantong dinar. Dan beritahu juga ke semua orang yang ada di istana, jangan sekali-kali mencoba menjebak orang yang lebih pintar dari kalian." Abu Nawas pun membungkuk hormat dan pamit pulang. Dalam hati ia bergumam, "Kalau hidup tergantung perintah aneh-aneh dari raja, maka yang paling penting adalah akal tetap waras dan kaki tetap bisa lari." Dan sejak saat itulah Baginda Raja lebih berhati-hati dalam memberikan tugas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara cerdik untuk keluar dari segala jebakan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk berbelanja, dan para pedagang dadakan pun memenuhi pasar dengan dagangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu tampak indah, berkilauan dan tampaknya berkualitas tinggi. Namun sayangnya si penjual tampak sepi pembeli. "Kalau aku yang menjual cincin ini pasti bisa laku tinggi," pikir Abu Nawas. Ia pun merasa iba pada penjual yang tampak kurang beruntung itu. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya dengan baju yang kusut dan dekil. Setelah itu ia kembali ke pasar untuk mendekati si penjual cincin. "Tuan, berapa harga cincin ini?" tanya Abu Nawas dengan nada merendah. 50 dinar, jawab si penjual cincin. "Wah, mahal sekali tuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu tuan," kata Abu Nawas berpura-pura memelas. Melihat penampilan Abu Nawas yang lusuh, si penjual cincin pun merasa iba. "Kalau begitu berapa yang bisa kau bayarkan?" tanyanya. 5 dinar tuan. "Apakah boleh?" tanya Abu Nawas dengan ragu. Setelah berpikir sejenak, si penjual cincin akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau memang itu kemampuanmu, aku berikan cincin ini kepadamu." Setelah berhasil membeli cincin itu dengan harga murah, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan jubah terbaiknya, sehingga penampilannya terlihat lebih berwibawa. Kemudian ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di tengah kerumunan, Abu Nawas mulai berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa ini. Hanya orang-orang terhormat yang pantas memilikinya. Siapa yang berminat, silakan datang." Orang-orang kaya yang mendengar teriakannya mulai penasaran. Mereka mendekati Abu Nawas, tergoda oleh cincin yang tampak berkilauan itu. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa harganya tuan?" Belum sempat Abu Nawas menjawab, seorang calon pembeli langsung berteriak, "Aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Yang lain pun tak mau kalah dan berteriak, "Aku tawar 150 dinar." Karena banyak yang ingin membeli, Abu Nawas akhirnya melelang cincin itu kepada yang berani menawar paling tinggi. Setelah terjadi persaingan sengit, cincin tersebut akhirnya terjual dengan harga 1000 dinar. Dari kejauhan, si penjual cincin yang tadi sepi pembeli melihat aksi Abu Nawas dengan takjub. Setelah cincin itu terjual, Abu Nawas pun menghampiri si penjual cincin dan menyerahkan 500 dinar kepadanya. "Hei kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ini uang apa?" tanya si penjual cincin terkejut. "Ini bagianmu dari hasil penjualan cincin tadi," jawab Abu Nawas. Si penjual cincin itu pun terdiam, lalu berkata, "Tapi keuntungan itu kan milikmu. Aku hanya menyesal
Kenapa kamu berpakaian seperti gembel saat membeli cincin tadi? Aku jadi mengasihanimu dan menjualnya dengan harga murah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud menipumu kawan. Aku hanya ingin menguji kebaikan hatimu. Kamu rela menjual cincinmu dengan harga murah hanya karena mengira aku orang miskin. Atas kebaikan hatimu itu, aku ingin membantumu menjual cincin ini dengan harga yang pantas." Mendengar penjelasan Abu Nawas, si penjual cincin itu pun tersenyum dan menerima bagiannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas yang sekali lagi menunjukkan kecerdikan dan kebaikan hatinya. Kisah selanjutnya. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Dia merupakan gadis kembang desa. Cara mendapatkannya pun tak terbilang mudah. Dari berbagai macam drama doa yang Abu Nawas lakukan ketika masih bujang, ia langsung berdoa kepada Allah, meminta untuk gadis itu dijadikan jodohnya dengan langsung menyebut nama si gadis. Lama tak dikabulkan, Abu Nawas ganti strategi berdoa, meminta jodoh tanpa menyebutkan nama si gadis. Lama juga tak kunjung dikabulkan. Akhirnya Abu Nawas berdoa meminta jodoh bukan untuk kepentingan dirinya. Ia membawa-bawa ibunya. Katanya ia meminta jodoh agar ibunya tak kesepian sendirian di rumah. Sudah banyak trik-trik doa yang Abu Nawas praktekkan. Belum lagi persaingannya dengan pemuda sekampung yang mereka juga ingin memperistri si kembang desa itu. Setelah lika-liku perjuangan itu, Allah mengabulkan doa Abu Nawas. Ia pun menikah dengan si gadis kembang desa. Dan setelah menikah pun masih banyak godaan-godaan dalam rumah tangganya. Para pemuda, bahkan yang duda di kampungnya, masih belum bisa mengikhlaskan gadis pujaan mereka menikah dengan Abu Nawas. Mereka masih tetap menggoda istri Abu Nawas ketika sedang sendirian. Seperti pada kisah sebelumnya, istri Abu Nawas digoda ketika berbelanja di pasar sendirian. Ada lagi kisah tentang seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang ingin membeli istri Abu Nawas. Tapi semua itu bisa Abu Nawas atasi dengan akal cerdiknya. Selain cobaan-cobaan dari luar, ada juga cobaan yang datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Memang kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas sangat menghibur. Tapi ada kalanya, karena sudah kelewatan, membuat sang istri kesal hingga marah-marah. Seperti pada kisah kali ini. Di dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah 9 bulan itu, mereka hidup mandiri. Dan juga dalam 9 bulan itulah, mereka belum pernah mudik. Tentu mereka sangat rindu dengan keluarga, terutama orang tua. Terlebih sang istri, yang memang sedari kecil tak pernah terpisah dengan orang tuanya. Setelah berbagai obrolan dan rencana, akhirnya Abu Nawas dan istri menentukan hari di mana mereka akan mudik menjenguk orang tuanya. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi mereka harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat, yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Karena seperti yang kita ketahui, Abu Nawas sehari-harinya disibukkan mencari maisha. Dan tak jarang pula Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas beserta istri tercinta dengan berbagai macam persiapannya memulai perjalanan mudik. Tak lupa sang istri pun mewanti-wanti agar semua jendela dan pintu ditutup dikunci rapat agar aman dari kemalingan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya bercerita sesuatu yang lucu, bahkan bertingkah konyol dan lucu. Hal itulah yang membuat perjalanan mereka tak terasa lama. Tahu-tahu mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dengan para kerabat, mereka berbincang, bercanda, bersendau gurau, terutama kepada kedua orang tua. Mereka pun sudah meminta maaf untuk segala kesalahan-kesalahannya. Tak terasa, hari sudah sore. Karena rumah orang tuanya yang sudah penuh dengan para kerabat yang kebanyakan dari jauh,
Tentu, Abu Nawas dan istri memilih untuk tak menginap, tapi pulang ke rumah. Apalagi memang kampung di mana Abu Nawas tinggal sedang marak-maraknya kasus pencurian. Perjalanan pulang mereka walaupun cukup melelahkan tapi terasa singkat. Ketika di depan rumah, sang istri kaget melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Bergegas ia masuk ke dalam dan mendapati seisi rumah berantakan. Ternyata rumah mereka kemalingan. Dan beberapa barang berharga hilang di kasak maling itu, termasuk gelang mas kawin pemberian dari suaminya. Inilah yang membuat sang istri marah. Ditambah lagi ia mendapati gembok pintu yang tak terpasang. Tandanya memang pintu itu tak dikunci gembok oleh Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Aku kan sudah bilang berkali-kali. Pintu semua dikunci, digembok. Ini malah gemboknya tidak dipasang," teriak sang istri dengan emosi. Abu Nawas yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam. Omelan sang istri tak henti sampai di situ saja. Ia terus menyalahkan suaminya itu dengan suara yang tinggi. Kegaduhan inilah yang membuat para warga mendatangi rumah mereka. "Kalian ini kenapa? Ada apa? Kok ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Ini loh suamiku, padahal udah diwanti-wanti, pintu dikunci, malah nggak dikunci. Udah tahu di sini rawan maling," kata istri Abu Nawas dengan masih emosi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan Abu Nawas dan istri, tapi tak sedikit pula yang ikut berkomentar. "Gimana sih Abu Nawas? Udah tahu mau pergi lama, malah nggak dikunci," kata salah satu warga. "Iya nih, tahu sendiri di sini rawan maling, malah nggak dikunci. Payah Abu Nawas," sahut yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan-omongan warga yang menyalahkan Abu Nawas. Karena mendapat banyak tekanan inilah, Abu Nawas kemudian merespon. "Kok kalian semua menyalahkanku?" tanya Abu Nawas dengan sedikit kesal. "Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu nggak ngunci pintu sih," balas mereka. "Iya, jangan aku doang lah yang disalahin. Salahin juga itu malingnya. Aku kan cuma lupa nggak ngunci pintu. Sedangkan si maling itu yang mencurinya. Dialah yang paling bertanggung jawab," balas Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas itu, warga yang tadinya gaduh menjadi diam. Ada yang berpikir, ada yang berbisik satu sama lain membenarkan ucapan Abu Nawas. Mereka pun akhirnya membubarkan diri masing-masing. Termasuk istri Abu Nawas sendiri yang tadinya emosi ngomel-ngomel menjadi tenang. Malah heran dan tertawa melihat para warga yang diam tak berkutik karena kecerdikan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya malam itu Abu Nawas dan istri terpaksa tidur dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Sudah sebulan berlalu semenjak rumahnya kemalingan. Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya menghirup udara pagi yang cerah. Istri setianya kemudian membuatkan kopi panas untuk suami tercintanya. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas siap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena sebulan lalu rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas. "Suamiku, ingat ya, awasi terus pintu rumah penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Jangan biarkan seorang pun yang tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Jangan sampai kita kemalingan lagi." Setelah menyeruput kopi panas, Abu Nawas menjawab, "Oh, tenang istriku, jangan khawatir. Aku akan selalu mengawasi pintu kita." Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa lama kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi pergi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, aku cuma mau ngabarin. Nanti sore kita sekeluarga akan kesini. Susul istrimu dan katakan padanya supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, istriku menyuruh untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku. Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus.
Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan yang cukup berani. Ia melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Ketika sudah bertemu istrinya di pasar, lagi-lagi sang istri nggak marah karena melihat alasan cerdik dan konyol suaminya itu. Dan Abu Nawas sukses menjalankan kedua misinya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Dan untungnya rumah Abu Nawas yang ditinggal dengan tak ada pintunya sama sekali nggak kemalingan. Bukannya nggak diintai maling, tapi malingnya berpikir kalau pintu rumahnya terbuka, berarti yang punya rumah ada di dalam.